Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV. Dan bersama saya pada hari ini narasumber saya Mbak Suci Ferdiana dari Aneka Sambal Kemasan JC Resip. Nah, sebelum kita tahu bagaimana JC Resip dan sambal aneka macamnya ini, kita kenalan dulu sama Mbak Suci Ferdiana. Selamat siang Mbak Suci. Selamat siang Mbak Ika. Sehat Mbak Suci? Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrolin soal bagaimana sambal macam-macam yang mulai bawang, cumi, ini saya baca backgroundnya Mbak Suci dulu dong, ceritakan. Baik, terima kasih Mbak Ika. Iya, saya Suci Ferdiana. Saya tim akademis sebenarnya, tim dari kampus IKBIS begitu, dan kebetulan saya sendiri juga punya usaha, dan usahanya ini aneka sambal kemasan gitu. Nah, aneka sambal kemasan yang ya, dikemas gitu ya, secara cantik, yang dikemas. menurut saya kekinian ini Mbak. Nah, alhamdulillah. Secara akademis Eye catching ya? Iya, eye catching banget. Secara akademis kalau boleh tahu apa Mbak? Dosen kah? Saya salah satu tenaga pendidik. Kalau sebutannya biasanya dosen begitu. Kebetulan dosennya ada di lingkup kesehatan. Wah, kalau ngomongin kesehatan keren nih berarti. Produknya pasti higienis ini. Amin. Semoga bisa menerapkan langsung ke produknya kan gitu ya. Dosen di mana Mbak kalau boleh tahu? Dosen di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Gitu. Ada di Medoan Semampir. Medoan Semampir. Sampai akhirnya menekuni usaha persambelan. Persambelan. Awal mulanya mungkin gimana dok? Cerita ya, seru nih pasti. Iya, awal mulanya tuh memang karena sebelumnya bukan sambal ini sebenarnya. Jadi kita memang produksi pangan, dan pangannya itu langsung siap saji. Jadi dulu pertama dimsum seperti itu, hakau itu bikin sendiri semua Mbak. Jadi mulai dari kayak kulitnya, isian hakau dan dimsum yang ori seperti itu. Terus habis itu berkembang lagi ke ini seafood, mix seafood, jadi kayak kerang, cumi, kepiting itu kan ya, itu udang, itu mix seafood, itu juga pangan kemasan tapi cuman delivery order kayak gitu-gitu aja. Terus jamu, nah terus pada akhirnya sampai ke arah yang istiqomah ini, istiqomah ya, ke arah yang paling terus-menerus bisa ajak ke sambalnya ini. Ke sambalnya. Jadi intinya awalnya jadi mulai makanan kekinian mungkin begitu ya. Ya Bu dosen, saya jadi nggak enak ya Bu dosen. Jadi akhirnya beristiqomah di dunia persambelan. Tapi kalau misalnya ada yang pesen makanan kekinian tuh boleh nggak Bu dosen? Kalau masih pesan yang makanan yang kita pernah produksi gitu ya, biasanya 1-2 orang masih terus kita layanin gitu. Apalagi kalau misalnya dalam satu institusi biasanya langsung pesannya 5 gitu kan ya, jadi kita masaknya sekalian lah kan gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang beliau yang jadi dosen dan jadi pengusaha, manajemen waktu gimana Bu? Alah itu boleh nih digali-gali manajemen waktunya. Iya, itu juga jadi hal yang penting sebenarnya ya, untuk bisa bagi-bagi, pilah-pilah. Kapan nih saya harus fokus di akademisnya, kapan nih harus fokus ke manage untuk pemasarannya. Ini yang akhirnya jadi kekuatan dan juga jadi kelemahan yang bisa jadi kekuatan gitu. Kan ya. Wah, kelemahan saya sebenarnya, tapi justru harus dikuatin, harus fight ya. Tapi itu nanti kita bahas nanti saja. Jangan terlalu dalam dulu, kita pengen tahu bagaimana Mbak Suci ini dan dari JC Resepinya. Kenapa kok namanya unik banget? JC Resepi, apa yang membuat nama unik JC Resepi? Ini mau gue silakan. JC Resepi, JC itu sebenarnya namanya anak saya itu. Oh gitu. Jadi namanya tuh Jesselyn Kuina Balkis kan gitu. Cuman memang panggilannya Jessie, memang dipotong sedikit Jesse-nya itu, bukan Jesselyn-nya tapi Jesse. Sebenarnya mau ngomong Mae Jessie gitu kan ya. Cuman ya sudahlah, dipersingkat lagi resep Jessie gitu. Gitu. Ya sebenarnya itu nama dari anak ya. Iya, anak. Dari dapat ilham dari anak gitu. Benar. Nah, berarti awal produksi, awal mulanya kapan tuh Mbak? Awal mulanya sebenarnya itu tadi ya, mulai dari produksi pangan-pangan yang bukan kemasan banget seperti ini tuh di bulan Juni 2020 kemarin, baru 2020. Untuk persambelan ya? Persambelan. Untuk pangan-pangan itu. Terus habis itu 1 bulan setelah itu baru mulai ke sambal
sambal-sambal seperti dari ini. sambal. Iya. Mulai dari di Agustus ya berarti. Agustus, hampir setahun ya, kategori hampir setahun tuh sudah menurut saya usaha yang istiqomah. Udah bagus itu Mbak untuk segi UKM ya, Bu dosen, saya nggak enak ngomong Mbak UKM. Terus ngomongin modal awal nih Mbak, sampai omset per bulan, jangan ngomong per bulan nih, nggak seru, per minggu. Modal awalnya berapa ini Bu dosen? Dulu sekali, dulu masih awal banget, kita cuman maksimal tuh sampai 5 juta saja tuh kalau untuk keseluruhan ya. Tapi kalau memang mau dibilang yang pertama kali banget, ya ampun itu paling cuman 200.000 untuk belanja, untuk hanya sekedar belanja bahan pokoknya aja. Itu benar-benar yang awal banget tuh, awal. Tapi abis itu alhamdulillah semakin berkembangnya pesanan seperti itu, omsetnya bisa sampai 5 juta per bulan ya Ding ya. Kalau ini ngomongannya seminggu ya, kalau seminggu ya 5 juta per bulan. Ya sekitar 1-2 juta lah ya, satu minggu. 1.500.000 sampai 1 juta kan kadang nggak selalu tuh. Tapi lumayan loh untuk kategori UKM yang baru memulai tahun kemarin. Saya bilang nggak baru karena sudah berjalan lebih dari 3 bulan dan survive dari 3 bulan itu Mbak. Biasanya UKM itu 3 bulan kacaunya. Setelah 3 bulan baru dia survive atau enggak. Istiqomahnya di situ begitu. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Karena sering bertemu dengan teman-teman UKM. Karena ada titik-titik di mana ya deh bosan gue 3 bulan gitu ya. Benar nggak sih? Ngomongin kalau untuk legalitas usaha Mbak. Alhamdulillah untuk legalitas usaha karena juga didukung banyak pihak untuk dibisikin tuh perlu ini ternyata kan gitu. Sekarang sudah punya SIUP, sudah punya IUMK, NIB sampai ke PIRT dan lagi OTW halal nih insya Allah karena masih menunggu masa disidak apa itu ya, survei. Karena pada dasarnya seorang pengusaha harus mengalami kesabaran dalam berproses. Betul begitu? Betul. Karena kalau sudah punya proses yang jelas dan ada legalitas yang sudah pas dan sudah memang dari diinginkan pemerintah begitu ya, aman. Mau jual di mana saja aman tanpa terkecuali gitu ya. Expirednya sampai berapa tahun Mbak? Expirednya 6 bulan. 6 bulan ya, tapi ada di kemasan ada ya? Ada di kemasan. Kalau sudah ngomongin modal, ngomongin omset, legalitas, usahanya ada di mana sih Mbak? Usaha ini sebenarnya belum ada toko yang bagus, masih tokonya masih ada di dalam rumah, offline-nya ada di Jalan Amir Mahmud nomor 69, itu ada di Kecamatan Gunung Anyar. Hai di Gunung Anyar, teman-teman di Surabaya Timur ya, bener ya? Iya, Surabaya Timur. Ada Mbak Suci, Bu dosen sini jualan sambel, jadi bisa lewat datang ke rumah juga bisa ya Mbak? Bisa, secara offline bisa datang kan ke rumah. Kalau untuk online-nya Mbak di-share dong juga di sini. Untuk online-nya teman-teman juga bisa cari tahu Jessie Recipe gitu, ada di Tokopedia gitu kan ya, terus ada di Shopee, habis itu di Instagramnya juga ada. Satu lagi kalau mau offline selain datang ke rumah gitu sudah tersedia di sentra UMKM MER. Sentra UKM MER yang ada di Jalan Soekarno kalau nggak salah ya? Jalan Soekarno itu sudah tersedia di sana. Nah, secara Bu dosen, tahu Bu dosen dari kesehatan lagi ya? Secara higienisnya pasti nomor 1 dong? Insya Allah, pasti. Nah, ngomongin tentang bahan baku, turun sendiri nggak sih Bu dosen untuk ngawal bahan baku sampai proses, sampai produksi, sampai seperti ini kemasan? Baik Mbak Ika, ya kebetulan ini karena memang SDM-nya dari lingkup keluarga ya, termasuk saya sendiri nih pelaku yang pergi ke pasar kan gitu ya, memilih bahan, terus sortir bahannya yang baik aja digunakan sampai ke proses pengolahan dan peninjauan saat pengolahan. Karena kebetulan alhamdulillah Mbak Ika kalau sekarang saya ngolahnya sudah pakai bantuan mesin gitu. Jadi hanya untuk di setengah tahap, di tahap terakhir finishing pakai mesin karena lumayan banyak kan ini nggak kuat pegel. Ngomongin juga mulek-mulek ya, tolong bantu gitu ya. Sambil goyang nanti. Lakinya bingung, taruh tangannya gede seru nggak? Gara-gara mungkin begitu ya. Jadi Mbak Suci memperhatikan mulai dari bahan baku, pembeliannya sampai dengan selesai begitu Mbak. Betul, saya monitoring seluruhnya. Kalau untuk SDM-nya udah berapa orang Mbak? Kalau untuk SDM-nya totalnya 5 orang, termasuk ya honornya ini ya, termasuk ya, ini dihitung 5 orang. Tapi kita bicara lagi nanti bagaimana Mbak Suci dan juga Jessie Recipe setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Junjung UKM AMTV.
Kembali lagi bersama saya Ika Hairani di acara Junjung UKM AMTV bersama Mbak Suci, ibu dosen yang sekarang punya usaha persambelan ini. Ngomongnya persambelan ini Mbak. Kita berdua emak-emak di sini yang jangan-jangan habis ini gibah ini kayaknya. Nah, ngomongin soal jenis produk dari JC Recipe. Baik, boleh ceritain dong variannya apa aja? Baik Mbak Ika, jadi untuk ya persambalan tadi, wah, ini kebetulan ada 4 yang dikembangkan. Di antara 4 ini ada 2 yang ada isinya, gitu ya. Nah, isinya ini isi dari produk seafood. Nah, seafoodnya ini ada teri sama cumi nih isiannya, kan gitu. Yang 2, bagi yang teman-teman nggak suka isi-isian, apalagi yang isinya ikan-ikanan, itu alternatifnya ada di sambal ijo sama sambal bawang, seperti itu. Gitu. Jadi hanya memfasilitasi teman-teman. Karena untuk sambal kan tidak semua suka isian ya. Betul. Gitu. Jadi ada 2 yang isinya cumi sama isinya teri. Cuminya itu ada namanya. Apa itu? Cuminya cumi cincai. Kenapa? Ada apakah dengan cumi cincai? Iya, cincai itu kan cincai lah gitu ya. Oke lah gitu ya. Iya. Cumi oke gitu. Artinya isinya cuminya memang melimpah Mbak di dalamnya gitu. Siap. Terus habis itu kalau terinya ikonnya sih terima kasih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ada masing-masing produknya, tidak cuman memberikan keterangan sambal, ada tagline tertentu begitu ya Bu dosen, biar inget gitu kayak ngeliatnya gitu. Iya benar. Jadi biar apa namanya? bahasa iklan mungkin begitu ya. Ya, berarti cuma terima kasih gitu. Karena Kalau cumi bawangnya ini kayak bawangnya kan nangis bawang gitu, karena memang nggak ada isinya apa-apa, jadi lebih kerasa pedesnya, lebih kerasa cabenya. Jadi benar-benar nangis bawang lah kalau istilahnya. Kalau cobain sambelnya dari sampai kita. nangis-nangis gitu ya. Mungkin satu lagi sambal hijaunya apa lainnya Mbak? Hijau royo-royo. Hijau royo-royo kan ini Jawa Timur banget ya. Hijau royo-royo. Isinya memang full hijau, dari tomatnya hijau, cabenya hijau, segalanya hijau. Jadi semuanya hijau, bonek ya sepertinya. Bonek. Mbak, apa sih yang membuat beda JC Recipe dengan sambal yang di luar sana Mbak? Oke Mbak Ika, jadi untuk perbedaannya mungkin kalau langsung dilihat gini ya, teman-teman bisa lihat itu dari packagingnya kali ya. Jadi packaging kami sudah pakai PET can. Jadi itu sebenarnya plastik. Boleh nih. Jadi sininya plastik dan tutupnya sudah pakai can gitu ya. Jadi sudah aman bisa. Ya. Jadi selalu anti tumpah. Anti tumpah dan aman lah dibawa sampai ke mana-mana, mau dipakai camping, mau pakai piknik, mau dipakai apa namanya ke luar negeri pun insya Allah aman ya. Itu dipikirkan sedetail itu oleh Bu dosen satu ini untuk usahanya, mulai dari tagline-nya begitu ya, mulai dari bagaimana bahan itu aman biar tidak tumpah, dan kecantikan packaging juga dipikirkan Bu dosen ya. Nah, ngomongin baru setahun loh ini, belum setahun bahkan mungkin belum setahun sudah memikirkan hal sedetail itu. Dari secara manajemen waktu sudah terlibat di dunia pendidikan, sudah mungkin waktunya sudah banyak banget habis gitu ya. Nah, ngomongin untuk jumlah tim produksi, ya, berapa orang Bu dosen yang sudah produksi ini di kalau rumah? Untuk itu tadi untuk seluruh SDM-nya hanya ada 5 dan yang biasa memproduksi ini cuman 3 orang sebenarnya, termasuk saya. Jadi owner, quality control, marketing gitu ya. Ya, kamu apa deh? Biasanya owner paling banyak kok dapatnya. 3 kalau untuk produksi sendiri. Nah, yang 2 ini lebih ke bantuin untuk desain dari produknya. Meskipun saya sendiri juga nggak bisa, maksudnya tim kami nggak bisa sendirian. Seperti kemarin bikin bikin karakternya ini masih dibantu juga dari desainer luar seperti itu. Gak masalah sih sebenarnya, asalkan kita bisa menjadi satu, bergerak maju bareng, karena pada dasarnya UKM tidak bisa berdiri sendiri, betul begitu? Betul sekali. Kalau ngomongin soal produksi Mbak, tadi kita ngomongin ya Mbak Suci apa Bu dosen ini sampai belanja sendiri, memilihkan bahan sendiri, kecuali ngulek pokoknya ya. Pokoknya aman deh kecuali ngulek. Nah, udah pernah ngerasain belum ups and down-nya bahan baku itu mahal Mbak? Wah, pasti ya, dalam meskipun kurun waktu belum 1 tahun nih, tapi yang jelas kan harga bahan naik turun tuh. Ada beberapa sesi malah ya, di saat cabai utamanya yang naiknya luar biasa hingga 3 kali lipat. Yang kalau saya tahu kemarin di tahun 2020 sampai 2021 bisa sampai mencapai 120 per kilonya. Karena memang
kebetulan cabai yang kita pakai pun juga cabai yang kualitasnya terbaik. Artinya terbaik itu dia memang cabainya kecil-kecil gitu ya, kecil panjang, dan biasanya kalau sebutannya orang pasar itu ada yang bilang cabai cangkring gitu. Nah itu yang biasa kita pakai. Nah itu kalau pas lagi naik ya sudah naik banget gitu ya. Yang harga cabai biasa saja sudah naiknya nggak karuan, apalagi yang jenis itu gitu. Bahkan kadang stoknya pun yang nggak ada gitu. Apakah itu yang menjadi perbedaan sambal cabenya cangkring ini untuk yang lain gitu Mbak ya? Salah satu dari bahannya memang kita menggunakan cabai yang kualitas bagus tadi. Cabai super, cabai cangkring. Kenapa Mbak kok pakai cabai cangkring? Ada alasan tertentu kah untuk Mbak Suci ini? Ya karena konsepnya sambal ya. Jadi kalau misalnya nggak pedas, bukan sambal kayaknya. Iya, itu nyinyiran tetangga kayaknya kalau pedas. Jadi gibah kita mama di sini. Nah, itu boleh cabai cangkring ini salah satu bentuk kenapa beda dengan yang lain. Mungkin begitu ya Mbak? Iya, betul. Apakah juga dari penampilannya juga buat cantik juga bisa Mbak atau gimana? Ya kalau misalnya selain dari itu tadi ya packaging dia sudah petken, lalu tampilannya juga jadi kalau misalnya tidak hanya kita yang berkebutuhan untuk memproduksi dan memasarkan, tapi nanti kalau teman-teman mau dan mau memasarkan, paling tidak produk kita juga sudah eye catching kan gitu ya. Di lain hal itu juga produk ini tanpa bahan pengawet. Jadi pengawet alami dari minyak itu yang bikin dia tetap bertahan. Asal dia masih di dalam minyak, insya Allah tahan sampai kurun waktu 6 bulan itu tadi. Kalau mungkin bisa di-sharing Mbak, peralatan produksi untuk JC Recipe ini seperti apa Mbak? Baik, peralatan produksi sebenarnya mesinnya cuma satu sih, mesin pengaduk sambal yang kapasitasnya 25 kilo. Waduh. Gitu. Waduh. Tapi sebelum ke sana Mbak Ika, itu memang harus digoreng manual sih. Jadi kalau untuk mesinnya itu dia memanaskan sama muter. Jadi saya udah bisa bayangin 20 kilo itu sambal semua. Iya benar. Oke. Kalau nyenggol dikit aja udah pedes deh pokoknya. Saya masih pedas nyinyiran tetangga. Benar aja. Ngomongin proses produksi lagi. Untuk 20 kilo cabai berapa hari Mbak? Satu hari itu kah produksinya atau beda-beda hari atau ya? Kalau untuk produksi, karena memang proses produksi itu juga dari persiapan kali ya. Itu untuk satu varian biasanya kita sisihin sendiri satu hari seperti itu. Karena memang SDM-nya juga terbatas kali ya. Higienisnya juga harus diperhatikan mungkin begitu ya. Oke, berarti untuk satu varian satu hari. Jadi gantian, Mbak Ika. Oh, gantian. Adakah resep khusus yang ditonjolkan di sini Mbak, atau ya udah sama aja pokoknya sambal deh atau gimana? Iya, resep khususnya kebetulan kalau yang paling mungkin bisa dibilang untuk tambahan penguat rasa, penyedap rasa itu biasanya kan pakai kaldu sapi gitu ya, atau pakai kaldu ayam. Kalau kebetulan di produk kita nggak pakai kaldu sapi, nggak pakai kaldu ayam, itu pakai kaldu jamur. Itu mungkin yang taste-nya akan berbeda ketika mungkin teman-teman nyambel sendiri di rumah, tapi akan beda dengan sambal saya. Oh gitu ya. Ternyata rahasianya ada. Jadi bukan cuman cabe, mungkin dari kualitas bahannya gitu, atau mungkin terasinya dipilih Mbak. Ada terasinya di sini kan pasti? Ya, ada terasinya di sambal cumi sama sambal teri Mbak Ika. Pilihankah atau bagaimana? Terasinya nomor 1 dong. Oh gitu ya, terasinya iya, karena terasi yang nomor 1. Sepemahaman saya, kalau nyambel kalau terasinya nggak enak tuh nggak enak. Iya, gitu, bener. Aduh, jadi curhat saya jadi Iya, kayak perut saya langsung berbunyi nih kayak ngeliatnya. Mbak, ngomongin lagi proses produksi ya Mbak ya. Mulai dari Mbak turun bahan sendiri, melihat bahan sendiri, quality control sampai akhirnya seperti ini, memikirkan detail per detailnya, sampai menyiasati gimana naik turunnya mungkin begitu ya harga gitu kan. Terus kendala apa lagi yang menjadikan bahan produksi Mbak? Untuk dari segi produksi kendalanya Mbak? Kalau dari sisi produksi ini kebetulan memang saya belum mengembangkan lagi packaging per apa namanya? Per piece-nya ya? Iya, per piece-nya. Jadi kalau misalnya mau mau dikirim tapi pemesannya cuma satu, itu yang mungkin masih jadi masih jadi keterbatasan buat kami. Jadi packagingnya masih sederhana gitu, polosan gitu maksud saya. Tapi nanti kita ngomongin packaging lagi setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Junjung UKM PMTV.
kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM PMTV bersama dengan Mbak Suci dan seru-seruan dengan dunia persambelan pada hari ini. Waduh, Mbak ngomongin soal produksi. Kita seru di produksi, seru banget. Mulai dari prosesnya, ribetnya ya tadi cerita tentang 20 kilo giling mesin ya, bukan tangan ya. Per piece, per varian gitu Mbak ya. Iya. Nah, ngomongin proses giling 20 kilo itu untuk kategori persediaan berapa lama Mbak? Ya, jadi Mbak Ika, kalau untuk mungkin kita nggak ini ya, apa namanya, kita sambil biasanya lihat pasar ya. Ada pas memang dikala belum masar saja itu sudah banyak indenan kayak gitu ya. Kita baru benar-benar maksimalin itu panci 25 kilo gitu. Tapi kalau enggak biasanya kita cuman setengahnya aja kok, 10-15 kilo seperti itu. Nah, kalau di hari-hari biasa tanpa ada orderan pre-order itu 10-15 kilo itu untuk stok sampai 2 mingguan saja gitu. Jadi kita nggak ada sambal yang diem di rumah sampai sebulan lah atau 2 bulan, nggak ada. Nggak ada, langsung selesai, langsung habis langsung begitu. selesai gitu. Langsung selesai, apalagi ya tuh paling kuat kalau misalnya apalagi dibantu sama ada saudara kan gitu ya. Kitanya sendiri juga ikut terus-terusan promosi gitu, meskipun melalui WhatsApp pribadi ya, insya Allah. Ya, tidak apa-apa, jangan masalah. Intinya tetap terus berusaha, tetap terus berinovasi, tetap terus mungkin membangun brand mindset dan personal branding bahwa Bu dosen Mbak Suci ini jualan sambal begitu ya. Ya di mana ada Mbak Suci, di situ ada sambal. Mungkin begitu. Di situ pedes banget. Di situ pedes banget. Terus apalagi pemilihan cuminya, terinya yang basicnya Mbak Suci adalah penjual seafood ya sebelumnya ya. Jadi ada pengalaman di situ Mbak. Ya, pasti tahu mana bahan-bahan yang bagus. Apalagi kalau misalnya ini kebetulan yang digunakan kan memang cumi sama teri kering tuh Mbak. Jadi itu juga kita tes borak gitu. Jadi karena nggak semua orang penjual cumi sama teri kering itu dia aman gitu. Ya, jadi kita pakai reagen sendiri tuh di rumah. Ada sharing kita dong sebagai orang awam bagaimanakah teri dan cumi yang tanpa borak? Monggo silakan Dok. Kalau yang manual, maksud gini, kalau yang sederhana saya masih belum tahu ya. Kalau yang kemarin masih dibantu pakai reagen sih. Oh gitu. Iya, jadi untuk tes kalau mungkin bentuknya agak sedikit begini, ada sedikit kering atau bentuknya, mungkin atau bagaimana, ada tipsnya mungkin buat kita yang orang awam Bu? Kalau untuk cumi sendiri ya, kalau memang cumi kering itu biasanya kalau di pasaran ada 2. Yang satunya warnanya agak krem keputihan gitu, sehingga tekstur ungu-ungunya itu nggak ada. Itu memang beda jenis tuh sama yang teri yang warnanya ungu yang masih gitu. Di beberapa orang yang peka lidahnya itu cumi yang ungu yang masih, meskipun cuminya kering tapi cuminya ungu banget, itu katanya lebih enak gitu. Pada dasarnya kembali lagi ke taste kita ya, selera kita mungkin begitu ya. Ya, tapi untuk pemilihan seafood kadang-kadang kita nggak ngerti nih bagaimana yang tadi yang borak atau yang tidak ya Bu ya. Tapi Bu dosen di sini sudah mengerti banget begitu. Adakah mungkin sudah kerjasama dengan Dinas Pasar? Dinas Pasar. Dinas Pasar. Ya, sudah ada langganan ya yang memang dipercaya. Kebetulan kalau misalnya yang untuk reagennya itu tadi juga karena dari rekomendasi kan dari teman Dinas Pasar, teman apa saudara ya, teman atau saudara itu. Jadi kita waktu itu mencoba untuk mengujikan sampelnya gitu di beberapa toko yang memang kita biasa suka beli. Akhirnya kita kan tahu ya, oh ternyata yang ini yang paling aman gitu. Setidaknya kalau misalnya itu tidak terlalu banyak unsur pengawetnya kan, paling tidak untuk sambalnya sendiri juga aman gitu ya. Nah itu karena memang kalau bahan bakunya agak sedikit mungkin berganti, rasa juga berganti ya Mbak. Betul benar, gitu ya. Betul. Pokoknya jangan ada rasa di antara kita aja loh. Jadi gitu ya bahasanya. Nah, ngomongin balik lagi lah produksi, kita kembali ke laptop, sepertinya harus begitu. Konsumennya Bu dosen sampai mana aja Mbak? Terjauh deh. Terjauh itu ke Pulau Kepri. Kepulauan Riau. Kalau yang dari ujung ujung mana tuh ya? ujung bagian timur. Bagian barat ya. Timur. Kepri itu. Kalau yang paling paling timur sudah sampai ke Papua. Ke Papua ya, sudah sampai Papua. Ya. Dengan harga reseller pastinya ya. Dengan harga, ada yang mereka yang memang itu tadi ya, di pemesanan minimal 10 sambal ada harga khusus. Ada harga khusus ya. Tapi untuk Bu dosen open reseller nggak sih Bu dosen?
Untuk sambal Jessie Recipe pastinya open reseller, monggo bagi semua yang menghendaki untuk menjualkan, karena recommended banget insya Allah itu tadi dengan minimal 10 kaleng gitu ya, sudah bisa mendapatkan harga reseller gitu. Jadi tinggal kumpulin aja teman-teman yang pada suka doyan sambal kan gitu ya. 10 orang doyan sambal, ingin coba-coba, nanti bisa dapat harga khusus dari kami. Nah, kalau boleh tahu ngomongin harga, range harganya dari berapa sih Bu dosen? Range harganya murah. Murahnya cukup lembaran Rp20.000 gitu kan ya. Kita bisa mendapatkan satu varian sambal hijau kan gitu. Nanti tinggal nambah uang 1.000-2.000 perak, kita bisa dapat sambal dengan isian cumi atau isian teri yang pastinya di dalamnya melimpah banget insya Allah. Gitu, garansi melimpah untuk isian cumi ataupun terinya begitu. Berarti range harga dari harga 20.000 sampai 25.000 begitu? Nggak sampai 23, hanya sampai 23.000 saja. 20.000 sampai 23.000 sudah merasakan nikmatnya sambal dari Jessie Recipe, begitu ya? Mulai dari topping yang ada cumi cincainya ini, kemudian teri sampai sambal bawang dan juga sambal hijau, begitu ya? Saya menelan ludah ini kayak sepertinya. Nah, ngomongin lagi sedikit flashback ke permodalan, Mbak. Tadi kan permodalannya awalnya bilangnya 200.000 karena beli cabenya saja itu begitu ya, dari packaging yang belum seperti ini sampai akhirnya seperti ini. Untuk menyiasati marketing, pembukuan dari manajemennya, keuangannya di Mbak Suci gimana nih? Biar tidak ikut, biasanya begini ini UKM, yo sampai duit belonjoku katut. Who knows ya kan? Nah, untuk menyiasati seperti itu mungkin ada tipsnya dari awalnya, bagaimana caranya, akhirnya ada tipsnya teman-teman pengusaha baru di luar sana, Mbak. Karena saya juga sebenarnya pemula gitu ya, dan pemula itu ya memang bener itu yang disampaikan oleh Mbak Ika, itu uang di awal tuh masih campur aduk, nggak karu-karuan, bahkan mungkin masih nyangkut sana sini gitu. Nah, kalau yang masih saya lakukan meskipun masih belum maksimal Mbak Ika, saya biasanya suka mengarahkan konsumen-konsumen saya, karena biasanya mereka juga akan dapat penawaran-penawaran khusus di merchant-merchant tertentu ya, untuk bisa ordernya lewat online aja. Jadi gitu. Ya? Online aja. Karena memang ada dua kekuatan di sana Mbak Ika, ternyata ketika kita mengarahkan calon konsumen ke merchant online itu, yang pertama selain kita sudah secara otomatis ngesendiriin tuh modalnya, jadi di situ tempat uangnya aman terkendali gitu aman terkendali ya. Kalau misalnya kita pas lagi butuh memang mau keluar beli bahan atau beli packaging, baru kita memang menggunakan di situ, tarik dari sana gitu. Kalau enggak ya, kalau kembali ke manual, saya masih pemula Mbak, jadi masih campur aduk. Jadi sebenarnya pada dasarnya kendala tetap ada ya Mbak. Kendala tetap ada. Tapi Mbak Suci tetap istilahnya membangun bagaimana caranya duit belanja ya orang katut, mungkin begitu. Bahasa Jawa jadinya. Ya, karena memang UKM itu harus benar-benar pinter menata keuangan. Betul begitu Mbak? Betul. Kendala apa lagi Mbak untuk produksi yang unik mungkin menurut Mbak Suci ini di sini? Apa ya kendala produksinya? Selain bahan baku, kemudian menyiasati bagaimana mengatur keuangan, itu termasuk produksi ya kan? Tiba-tiba naik ups and down-nya kita gimana menyiasati cabai itu naik turun. Apalagi mungkin Mbak produksi yang... Mungkin satu hal yang mungkin juga saya sendiri, untuk saya pribadi masih lemah, itu ada di optimasi konten kali ya, sama optimasi sosial media. Karena mungkin sebenarnya saya butuh SDM lain begitu ya, untuk bisa fokus ke desain, fokus ke fotografi, fokus ke copywriting kan, seperti itu. Saya sendiri belum punya skill yang cukup mumpuni, jadi sepertinya harus ada dukungan harus ada dukungan satu SDM sendiri yang fokus ke optimasi sosmed. Berarti pada dasarnya Bu dosen ini membutuhkan lagi untuk partner seperti itu ya, reseller yang bisa lebih speak up lagi tentang bagaimana produk Jessie Recipe ini dan keunggulan dibanding produk lain begitu ya. Nah, Bu dosen membuka reseller seluas-luasnya mungkin begitu. Membuka seluas-luasnya se-Indonesia. Se-Indonesia yang pengen tahu gimana rasanya langsung DM saja ya, begitu mungkin ya Bu dosen. Boleh. Ada Instagramnya, monggo silahkan di-share, Instagram, Facebook, nomor telepon. Instagramnya ada di sambal.jessierecipe begitu ya. Kalau Tokopedia juga tinggal
kasih keyword Jessie Recipe, kalau sudah bisa masuk ke tokonya Jessie Recipe, begitupun di Shopee seperti itu, tinggal klik Jessie Recipe. Di e-commerce berarti sudah ada Mbak? Di Shopee, Tokopedia, Ya, itu sudah ada semua? Sudah, tinggal masukkan keywordnya Jessie Recipe, itu sudah bisa langsung masuk ke tokonya, toko kita. Toko sambal dari Bu Dosen. Yang Bu Dosen ini yang ada di kesehatan, langsung terjun langsung ke dunia persambelan, pasti dijamin higienisnya saya yakin, karena beliau pasti memikirkan kesehatannya, bagaimana mengkonsumsi secara sehat mungkin begitu ya. Walaupun sambal higienisnya tetap ada. Harus, begitu ya. Wajib. Bahan baku turun sendiri pemilihannya sampai quality control. Begitu Mbak? Betul sekali Mbak Ika. Terus habis itu SDM-nya juga dari saudara sendiri, membuka lapangan pekerjaan untuk saudara sendiri begitu ya, dan membuka reseller, lapangan pekerjaan lagi untuk yang lain. Barangkali mau ikutan cari ceperan, jualin Jessie Recipe, boleh begitu? Pasti. Nah. Pasti ada ukhronya sendiri ya gitu. Kalau misalnya di kita bilangnya adalah keuntungan sendiri buat reseller, karena benar-benar harganya benar-benar bisa menguntungkan para reseller itu sendiri. Tuh, monggo silakan teman-teman yang mau sharing-sharing bagaimana menjadi resellernya Bu Dosen atau Mbak Suci, langsung DM Instagramnya atau telepon ke WA mungkin ya, WA mungkin begitu, dan Facebooknya bisa langsung bagaimana sih Mbak Suci sampai setahun ini bisa survive di bisnis UKM yang notabene sambel unik daripada yang lain. Begitu mungkin ya. Ngomongin sedikit tentang manajemen, udah ngomongin manajemen keuangan, manajemen waktu. Mengatur waktu antara jadi dosen, kemudian jadi produksi, dan jadi orang tua. Tapi nanti, kita kulasnya nanti, dan bagaimana strategi marketing Mbak Suci, kita ngomongin setelah tayangan iklan berikut ini, masih di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM AMTV dengan Bu Dosen saya Mbak Suci. Ya, ngomongin tadi sebelum iklan adalah bagi waktu, jeng gitu backsoundnya. Bagi waktu nih Mbak, sebelum ngomongin ke strategi marketing yang dipakai Mbak Suci di bisnis ini. Bagi waktu, gimana Mbak? Sharing dong ke kita bagi waktunya secara nyenengan dosen, sudah gitu punya usaha yang 20 kilo loh saudara, ya ampun gitu kan. Monggo silakan di sharing dong. Terima kasih untuk pertanyaannya loh Mbak Ika. Iya, terima kasih juga untuk semua pelaku UMKM yang juga masih terus menerus mempertahankan UMKM-nya. Termasuk saya sendiri juga harus menguatkan diri saya untuk berbagi waktu, karena memang saya rasa ini menjadi kendala untuk semua UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan bagaimana caranya? Yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya kita membangun hubungan positif sih ya. Ke siapa? Ke orang-orang di sekitar kita. Itu memang yang paling penting, karena di pelaku UMKM yang pemula seperti saya juga, itu tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan orang sekitar, khususnya keluarga besar lah ya. Tuh di sana kita ketika kita bisa berkolaborasi, paling tidak dengan saudara, dan bisa memperluas kolaborasi itu ke orang yang mungkin meskipun bukan keluarga tapi sudah kenal baik gitu ya, kita bisa ikut memberdayakan, istilahnya begitu, memberdayakan orang-orang untuk bisa join, istilahnya gitu ya, join ke kita, join ke udah Jessie Recipe gitu. Jadi di saat masa join itu kita benar-benar juga sharing bagaimana caranya, mulai dari produksi atau sedikit ngasih tahu ini loh kayak gini, misalnya untuk segel aja ya, untuk mensegel di setiap kemasannya. Itu kalau dulu ya cuman kita itu aja, orang-orangnya itu aja kan gitu. Tapi kalau misalnya pas seiring orang terdekat mau join ke kita ngajarin dan segala macam, mereka juga interest loh ternyata gitu. Mereka interest banget ke UMKM kita seperti itu. Kalaupun mungkin awalnya masih bantu-bantu kan kayak gitu ya.
Gitu. Ya, pada Jadi, dasarnya mungkin kita komunikasi punya- ya. Komunikasi itu penting loh ya. Jadi mungkin jangan dipendam sendiri apa yang terjadi, mungkin begitu ya. Iya. Mungkin apakah ada begini juga Bu dosen? Sharing ilmu itu buat Bu dosen juga satu hal yang menjadi strategi marketing kah? Waduh, udah mulai ngomongin strategi marketing ini. Sharing ilmu ke teman-teman reseller atau teman-teman yang membantu ini juga merupakan strategi marketingnya Mbak Suci? Atau bagaimana? Iya, strategi marketing ya. Kalau ngomongin strategi marketing sebenarnya saya juga masih pemula Mbak Ika. Jadi strategi yang apakah itu juga bisa dibilang strategi marketing? Ya mungkin dari dasarnya passionnya ada di bidang pendidikan. Jadi ketika berbagi ilmu itu sudah menjadi hal yang biasa. Kalau misalnya orang-orang yang ada di sekitar saya itu mendapatkan informasi yang berguna, oh ternyata begini ya caranya milah misalnya tadi ya sortir sortir bahan baku. Mereka juga dapat informasi, ternyata mereka bisa kembali lagi gitu ke kita. Secara tidak langsung sepertinya memang sharing informasi itu bisa berguna ke teman-teman yang ada di sekitar, juga ternyata bisa bikin mereka balik. Ya balik ke itulah. kita interest Ya, ya. ngomongin sekarang strategi market. Segmen konsumennya Mbak Suci ini sebenarnya orang yang bagaimana sih? Orang yang bagaimana ya? Waduh, apakah jadi semuanya karena yang penting pecinta sambal atau bagaimana? Ya, ini kalau misalnya melihat dari harga ya, di harga 20 ribuan itu saya rasa mulai dari kelas menengah atau kelas bawah lah ya sampai kelas atas, insya Allah mampu untuk beli. Jadi kalau misalnya dari harga semuanya bisa ini terjangkau banget. Nah kalau misalnya dari konsumennya umurnya, ini mulai dari anak-anak sekarang tuh masanya juga suka sambal sih. Betul. Iya, jadi bukan hanya anak remaja aja, anak-anak zaman sekarang ya itu tadi ya, kalau misalnya masih suka dicocolin sama tahu misalnya kayak gitu, atau sama pentol atau sama apapun gorengan, itu bisa pakai seri yang tanpa isi kan begitu ya. Bisa pakai seri yang hanya isiannya bawang sama sambal hijau gitu ya. Itu dari anak-anak yang suka jajan itu bisa pakai cocolan, sampai ke orang tua pun yang memang sudah membudaya banget ke kita itu kalau sambal makan nggak pakai sambal itu bukan orang Indonesia. Tagline-nya harusnya begitu. Nggak pedes itu bang Indonesia kan ya. Atau mungkin kategorinya nggak pedes itu bang Jawa. Iya. Kalau ngomongin strategi marketing lagi nih Mbak, strategi marketingnya Mbak Suci mulai dari online sudah ya kan tadi, Instagram, Facebook, WA, Blast WA mungkin begitu ya. Ada nggak lagi Mbak untuk offline ya Mbak? Secara mungkin Bu dosen gitu mungkin jualan gitu ke anak didiknya. Wah, gimana nih strategi marketingnya? Iya ya, untuk yang offline itu tadi kemarin pun pas waktu mau masukin barang ke sentra UKMR itu pun juga harus melalui kurasi gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak sembarangan. Jadi ya itu mungkin target yang untuk offline kita memperbaiki kualitasnya, juga bisa, harapannya sih bisa untuk ini masuk ke toko-toko yang lain, yang lain, soalnya yang lain seperti itu. Biar lebih banyak dikenal mungkin begitu ya. Mungkin mart-mart yang sudah ada brandnya begitu. Betul, mungkin ya. harapannya. Aduh, halo pemerintah, ini ada UKM yang udah eye-catching banget, udah kekinian banget. Jadi monggo saja difasilitasi mungkin begitu ya Mbak ya. Ya. Semua pelaku UMKM akan mengharapkan itu. Berarti untuk setahun pernahkah ngikuti event Mbak? Untuk event-event sendiri, kebetulan saya adalah binaan dari UMKM Bayangkari Polda Jatim dan juga binaan dari UMKM Disdak Surabaya. Perindak ya. Jadi kalau misalnya pas kebetulan ada event dari Bayangkari atau dari Disdak, diikutkan. Aman gitu sudah. Karena memang kalau sudah ikut salah satu dari pemerintah seperti itu, jadi sangat diperhatikan ya Mbak ya. Betul. Apalagi Mbak Suci sampai sudah aman dengan PIRT-nya. Pada dasarnya untuk makanan memang harus aman dari segi legalitas. Kalau sudah aman, mau jual itu kemana aja bisa. Kemana aja bisa, ora diobrak. Mungkin begitu. Bener nggak sih? Bener. Bener Bebas ini. apa benar berarti. Untuk program penjualan tadi Mbak, mungkin bisa di-share lagi bagaimanakah menjadi reseller ataukah ada promo lain lagi Mbak? Monggo silahkan. Baik Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kepoin produk kami,
di Tokopedia maupun di Shopee itu biasanya ada harga grosir. Nah, kan seperti itu. Sebenarnya kalau harga grosir ini beda lagi sebenarnya sama apa namanya yang tadi dibilang harga reseller ya. Kalau yang bunyinya harga grosir gitu itu di toko-toko online sudah mulai dari pemesanan 6 sambal itu bisa dapat harga sedikit lebih miring gitu ya. Ada harganya mungkin di price-nya dikasih tahu dong ke kita berapa gitu nominalnya Mbak? Untuk yang 6 sambal tadi. Oh ya, untuk yang 6 sambal potongannya per kalengnya Rp1.000 begitu. Ada juga nanti yang paket 8 sambal. Jadi kalau ini satu seri kan sebenarnya ada 4 ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau nyusun jadi satu karakter kan butuh 2 tuh. Nah, jadi kalau total 8 itu biasanya ada paket bundling sendiri harganya. Itu juga sudah tersedia di e-commerce ya? Di e-commerce. Jadi Mbak Suci memikirkan eye look-nya atau bagaimana penampilan dari sambal itu biar orang mungkin tidak sambal segitu itu mungkin begitu ya. Ini kekinian banget. Kenapa sampai ada mungkin kemasan-kemasan yang lucu-lucu biar orang mengingat sambal ini dinikmati bukan hanya rasanya tapi juga mata bisa menikmati. Begitu mungkin ya Mbak. Iya. Aduh, saya jadi endorse-nya boleh nih. ngomongin lagi, balik lagi ke strategi marketing Mbak. Strategi marketing yang paling membuat Mbak Suci sampai sekarang keinget apa Mbak? Hal yang unik yang jadi strategi marketing. Waduh ini. Ataukah harus sampai jualan keliling kah atau bagaimana? Mungkin di-sharing dong. Iya. Belum sempat Mbak, apalagi kalau misalnya di masa pandemi. Dikit-dikit udah PSBB lagi ya, dikit-dikit udah PPKM lagi. Bener-bener membatasi, bener-bener susah sekali. Saya punya keinginan banyak, pingin dong buka stand booth gitu untuk sambelku pas ada basar secara offline. Kalau misalnya di Surabaya kan suka di Masjid Agung ya banyak ya. Betul. Susah sekali mungkin kalau untuk masa seperti ini. Nah gitu, jadi masih online aja. Masih online saja dengan berbagai macam trik, berbagai macam cara mungkin begitu ya. Bagaimana caranya tetap survive gitu mungkin Mbak ya. Iya betul. Karena kita harus mengikuti pemerintah di PPKM ini biar cepat selesai mata rantainya. Betul begitu Mbak? Betul, mendukung. Ngomongin lagi soal bagaimana Mbak Suci dan juga Jesi Resepi nanti dulu. Setelah tayangan iklan ini jangan kemana-mana, masih dengan Ika di Junjung UKM PMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM PMTV bersama Ibu dosen pada hari ini Mbak Suci begitu ya, dan segala macam tentang Jesi resep, mulai dari rasa sambelnya, rasa sambal bawang, sambal cumi, kemudian sambal terinya dan sambal ijonya. Dari tadi kita cerita mulai dari bagaimana varian-varian ini sampai akhirnya Mbak Suci terjun langsung memilih bahan baku sampai quality control melibatkan saudara begitu mungkin Mbak ya? Iya. Dan sampai bagaimana penjualan online offline-nya yang seru, mulai dari offline yang strategi marketnya sudah menaruh barang di MER ya Mbak ya, di pusat sentral oleh-oleh, sampai sekarang harus bingung karena offline-nya masih PPKM. Tapi nggak usah bingung karena kita akan membahas bagaimana rencana ke depan seorang Mbak Suci. Monggo silahkan di-share dong Mbak, bagaimana rencana ke depannya untuk segi pengembangan dan produk usaha Jesi Resepi. Ya Mbak Ika, jadi dengan legalitas yang sangat minim ini juga masih di PIRT, harapannya saya sih bisa segera dipermudah juga ya untuk UMKM. Saya rasa untuk seluruh UMKM ke legalitas halal seperti itu. Apalagi nanti kalau misalnya ada kesempatan mungkin diberikan kesempatan untuk bisa ISO. Oke, bisa aja. Terus masih ada legalitas untuk HACCP kan seperti itu ya, banyak saya rasa. Dan dengan banyaknya legalitas yang dimiliki itu nanti harapannya ya itu tadi ya, untuk bisa masuk ke level yang lebih
bagus lagi tinggi lah lagi. ya. Ya, karena memang Gitu. pada dasarnya UKM makanan legalitasnya itu nggak cuma 1-2 dan memang harus sabar menunggu prosesnya. Begitu mungkin ya Mbak ya. betul. Proses yang Prosesnya lama lama. atau bagaimana ya harus sabar karena memang bukan UKM bukan hanya 1-2 orang mungkin begitu karena pemerintah juga mungkin istilahnya menghandle segitu banyak dari seluruh Indonesia akhirnya mempunyai kesabaran dalam bentuk proses legalitas sebesar PIRT. Karena menurut saya setelah NIB, PIRT, halal, belum BPOM nanti bahkan belum ISO itu bisa membuat aman dari segi produk UKM. Gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, berarti pengembangan usahanya adalah sabar menuju proses, mungkin begitu. Menuju proses legalitas. Nah, Mbak ngomongin soal sambal dan backgroundnya sebelumnya adalah persifutan. Ada nggak sih Mbak untuk inovasi lain setelah ini dari JCS seperti ini Mbak? Ya, sudah dirancang sebenarnya Mbak Ika. Jadi untuk tahap berikutnya ada yang memang tahap pengembangan, ada yang juga memang tahap kolaborasi gitu. Jadi ada sesama rekanan yang memang sudah jalan tapi masih belum packaging kan. Kalau kita nih spesialnya kemasan pangan kemasan kan gitu ya. Nah, kebetulan kalau sekarang sambal, tapi insya Allah dalam waktu dekat yang akan segera di packaging itu ada yang namanya kalau teman-teman tahu biasanya yang paling sering itu ada sei sapi kan kayak gitu ya. Lagi ngetren Nah, sekarang itu tuh. kan yang lagi ngetren. Nah, ini insya Allah dalam waktu dekat kita mau packagingkan kambing guling. Waduh, Mantap kan? mantap itu kayaknya. Makanan berat yang mantap itu. Iya, itu dari Ya. sisi camilannya ada di nanti kita insya Allah kalau yang ini kembangkan kerupuk ikan-ikanan, gitu, kayak amplang kayak gitu Mbak. Oke, berarti ada rencana ke depan mengembangkan selain persambelan, begitu ya Mbak Allah. Suci ya. Doanya prok begitu ya. Kalau ngomongin harapannya Mbak Suci sebagai seorang pengusaha, Baik. untuk mitra usahanya Mbak Suci harapannya apa ini Mbak? Untuk mitra usahanya saya ke depannya ketika regulasi di berbagai mitra usaha itu juga kadang berbeda-beda Ya, ya atau betul. juga berubah-ubah, saya sih mengharapkan untuk bagaimana sih mereka bisa sangat terbuka sekali ke produk-produk UMKM dan memberikan berbagai macam informasi dulu lah paling tidak syarat-syaratnya atau bagaimana ya. Misalnya ya toko-toko sebelah rumah yang sudah berlabel itu benar-benar kalau misalnya beliau-beliau bisa membuka kesempatan bagi kita-kita, Harusnya bisa. nah itu bisa lebih di apa ya, Di bisa open lagi mungkin begitu ya, open register lagi, ya, karena nggak terbuka. kelihatan ya selama ini. Iya. Dan kita kadang kalau mau masuk ke sana juga bingung harus gimana dulu, syaratnya apa. Kalau misalnya mereka Ya. terbuka sekali dengan kita, saya rasa kita juga yang ada di pelaku UMKM ini bisa Terbantu gitu. mengoptimasi. Ya, Iya, harus bagaimana optimasi. nih kita gitu. Betul. Dan juga untuk segi dari kemasan juga nggak kalah sebenarnya kan bisa betul. lebih bagus lagi dari brand-brand yang sebelumnya begitu mungkin ya. Karena pada dasarnya UKM itu bukan usaha rumahan yang biasa-biasa saja ketika sudah punya legalitas yang lengkap, kemudian packaging yang bagus, apalagi gitu kan Ya. yang dicari. Kenapa nggak ditampilkan saja mungkin begitu ya. Nah kalau ngomongin mart atau market yang brand sebelah, kita ngomongin lagi Mbak untuk harapannya kepada kebijakan pemerintah nih. Aduh, pemerintah curhat nih. ini. Apa sih Mbak harapannya Mbak untuk kebijakan pemerintah Mbak dari segi usahanya Mbak Suci? Harapan saya sendiri kalau ke pemerintah pastinya ya itu tadi ya seperti yang sempat disinggung bahwa legalitas itu perlu kesabaran. Selain kesabaran juga mungkin hal lain bisa apalagi di masa seperti ini untuk teknisnya lah bisa dibuat secara Permudah online. Sebenarnya kemarin itu untuk PIRT juga sudah jadi satu terpadu. Ada yang namanya kalau Surabaya kebetulan ada yang namanya Surabaya Single Window ya. Ya, Tapi itu single cuman sampai ke tahap PIRT aja. Akhirnya ke halalnya itu masih sendiri. Nggak terpadu misalnya gitu. Atau untuk mungkin di legalitas lain yang kita akhirnya butuh manual lah, harus bolak-balik dan Iya. revisi kan itu. Beberapa kali revisi itu yang mungkin akan menyulitkan. Jadi kadang hal-hal teknis terkait regulasi aja sih yang bikin Dipermudah lah gitu ya. Nyuwun tulung dipermudah mungkin begitu. dan informasinya baik Kak mungkin karena mungkin bagi orang-orang yang masih mantengin dengan webnya itu masih bisa terakses dengan baik. Tapi kalau untuk UMKM, pelaku UMKM lain yang minim info, saya rasa
itu mereka benar-benar nggak tahu, nggak akan Ya. pernah tahu sama sekali. Memang untuk info memang harusnya pihak dinas yang turun terjun langsung sampai sampai di sela paling bawah mungkin Iya, begitu benar. ya. Karena memang nggak semua UKM itu bisa ngerti soal Iya, melek betul. digital mungkin Betul, begitu ya. betul. Nah, saran mungkin Bapak Ibu yang lagi pemerintahan tolong dibantu untuk lebih open mind mungkin begitu. Iya. Bagaimana informasi tentang legalitas karena semuanya UKM ini membutuhkan legalitas yang mudah. Begitu mungkin ya. Betul sekali. Aduh, Mbak, apa sih Mbak Mbak Suci pesan untuk para UKM atau teman-teman yang baru memulai usaha? Ya Mbak Ika, teman-teman yang sama-sama mulai usahanya seperti saya, yang pertama adalah memang nomor satu biar tadi nggak campur aduk ya Mbak Ya. Ika, manajemen keuangan memang harus disendirikan. Sekalipun saya masih memanfaatkan perusahaan online itu tadi ya kalau saya. Terus habis itu yang kedua jangan takut untuk berinovasi gitu. Jadi kita harus benar-benar terus ngevaluasi produk kita, apa sih kurangnya, apa sih kebutuhan yang konsumen yang di luar seperti itu. Aduh, Nah, sebenarnya sehingga itu kita ya. bisa terus menerus. Terus jangan lupa jangan ragu-ragu kasih diskon karena itu benar-benar jadi salah satu yang paling Paling bikin greget orang itu naik. kayaknya. Benar gitu. Oke, terima kasih untuk sharing ilmunya hari ini, info-infonya tentang Jesi Recipe dan bagaimana ups and down-nya Mbak Suci dan juga usahanya. Matur nuwun saudara Mbak. kasih Salam sehat untuk untuk keluarga kesempatannya. juga nggih. Dan juga jangan lupa hari ini juga saya masih pakai baju dari Arin Butik. Terima kasih. Dan juga jangan lupa hari Selasa dan Kamis untuk Junjung UKM ANTV. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi curhat.